Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada hari ini dan kita memasuki pada pelajaran ke-8. Namun sebelumnya mohon dipersiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Kemudian kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada slide berikutnya, kita memasuki tema pada pelajaran 2, yaitu Islam, agama yang mendidik manusia berakhlak tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu innallaha yuhibbul ma'aliyal ahlaki wa yakrahu sabsafaha. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang buruk. Terdapat dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan hadis ini derajatnya sahih. Baik anak-anakku, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, di antara salah satu misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu kita harus mencontoh atau mentauladani apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak di sini terbagi kepada dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan akhlak yang baik atau dengan nama lain mahmudah, ya, atau juga hasanah atau juga thayyibah. Akhlak ini yang harus kita ikuti atau akhlak ini yang harus kita lakukan pada kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Karena akhlak inilah yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Adapun akhlak yang buruk, yang kedua adalah akhlak yang buruk atau disebut dengan mazmumah atau qabihah atau juga disebut dengan sayyi'ah. Akhlak ini yang harus kita hindari. Jadi kedua akhlak ini selalu bertentangan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat terkait amal atau perbuatan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik, melaksanakan akhlak yang baik. Adapun sebaliknya, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-fammu wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi kita harus berhati-hati menjaga lisan kita,
menjaga lidah kita dalam berucap, dalam berkata, karena ada pepatah yang mengatakan lidah lebih tajam dari pedang. Ya. Kalau pedang melukai, masih bisa terobati, akan tetapi kalau lisan atau hati yang terlukai oleh lisan manusia atau lisan kita, maka itu sangat sulit sekali untuk cepat sembuhnya. Dengan demikian, perbuatan buruk atau akhlak buruk harus kita hindari dan kita jauhi. Kemudian di antara contoh-contoh akhlak baik dan buruk di sini Ustadz contohkan beberapa saja. Contoh di antara akhlak yang baik adalah jujur. Jujur ini adalah perbuatan yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dijuluki atau diberikan gelar Al-Amin atau orang yang jujur, ya. Di mana kejujuran ini akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berani, dalam artian kita harus berani menegakkan kebenaran dan menjauhi atau mengingkari keburukan. Kemudian juga kita diajarkan untuk rendah hati atau tawadu. Kita tidak boleh berbuat sombong, ria terhadap orang lain. Kemudian akhlak buruk, yaitu sebaliknya dari perbuatan tadi. Kita adalah contohnya seperti sombong, dusta, iri, hianat, dan lain sebagainya. Sombong ini adalah sebagaimana dimiliki oleh Fir'aun zaman dahulu. Akibat kesombongannya, maka yang dia dapatkan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perbuatan dusta. Perbuatan dusta ini sebaliknya dari jujur, ini akan mengantarkan kita kepada neraka Allah. Iri, hasad, dengki terhadap orang lain ini juga tidak boleh kita miliki. Kemudian juga hianat. Dan hianat ini adalah merupakan salah satu di antara ciri atau tanda-tanda orang munafik. Maka kita harus menghindari semua perbuatan ini agar kita terlindung dari siksa api neraka dan terhindar, dan kita juga terjauhkan dari bala bencana yang akan menimpa kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, sampai juga di akhir kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaat dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Dan mudah-mudahan Allah juga mencatat sebagai amal soleh yang kelak akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ustadz, sebelum menutup kegiatan pembelajaran ini, di sana Ustadz memberikan tugas untuk menyalin yang ada di buku tulis atau di buku paket, yaitu ke dalam buku tulis. Baik Ustadz, ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga kita pekan depan masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.